Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dari Wihara Ekayana Arama Indonesia Budi Center, saya Febrian Temansyah membuka mimbar agama Buddha pada hari ini dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada episode hari ini kita akan membahas mengenai makna wisudi dan mengapa kita perlu wisudi. Untuk itu bersama saya telah hadir dua narasumber luar biasa yang saya akan kenalkan kepada pemirsa di rumah. Bersama saya di sebelah kiri saya ada Bante Badanata. Beliau adalah Sekwil Sagin DKI dan Banten. Namo Buddhaya Bante. Dan ada juga Upaseka Pandita Perianti yang biasanya seorang pandita yang selalu melakukan pemberkatan pernikahan ya. Betul. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah Bante, Ya. kita akan membahas mengenai makna wisudi dan mengapa kita perlu wisudi. Iya. Pertanyaan pertama saya adalah, apa sih itu wisudi Bante? Ya, jadi wisudi itu asal kata dari bahasa Pali. Jadi wisudi artinya pemurnian atau kemurnian, juga bisa diartikan sebagai penyucian. Melakukan sebuah pembersihan artinya bahwa kita sebagai manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kotoran batin. Iya. Sehingga wisudi ini digunakan di dalam agama Buddha agar seseorang itu mampu melakukan pembersihan diri agar ia dapat terbebas dari segala noda. Oke. Nah, apa saja sih sebenarnya yang dilakukan pada saat wisudi itu Bante? Ya, jadi yang dilakukan pada saat wisudi yaitu biasanya umat Buddha datang ke wihara, bertemu dengan anggota sangga. Ketika dia sudah bertemu dengan anggota sangga, maka ada permohonan untuk dapat meminta tuntunan 3 perlindungan dan 5 sila yaitu kepada anggota sangga. Biasanya itu disebut sebagai upaya untuk menjadi siswa Buddha yang disebut sebagai upasaka dan upasika. Upasaka itu untuk umat Buddha yang menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha, yaitu adalah pihak laki-laki. Kalau perempuan disebut sebagai upasika. Oke. Nah, Bante, saya ke Ibu Pandita dulu. Iya. Ibu Pandita, tadi Bante sudah menyampaikan bahwa ada perlindungan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha gitu ya. Betul. Sebagai umat awam ya, kira-kira kenapa sih kita harus wisudi? Wisudi itu kan sebenarnya juga merupakan kalau kita memutuskan untuk menganut suatu keyakinan tertentu, berarti kan kita juga harus mengikuti satu ritual tertentu yang ditentukan oleh masing-masing keyakinan yang akan kita anut. Nah, kenapa kita memutuskan misalnya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Karena itu adalah merupakan satu pintu gerbang langkah awal pertama sebagai umat Buddha yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan kalau misalnya ditanya, apakah wisudi adalah suatu kewajiban? Kalau ingin menyatakan dengan penuh keyakinan itu merupakan langkah awal dan itu sebenarnya juga merupakan satu kewajiban buat umat Buddha karena menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Oke, saya Ya. kembali lagi ke Bante. Bante, Oke. berarti ini tadi kalau digabungkan antara apa yang disampaikan sama Bante dan juga Ibu Pandita, berarti ada tekad di situ ya. Iya, benar sekali. Bagaimana tekad ini bisa kita bilang, ya udah saya wisudi nih. Bagaimana kita bisa menumbuhkan itu? Ya, jadi sebenarnya tahapan-tahapan untuk memunculkan tekad atau aditana itu seseorang untuk benar-benar bisa memperkokoh keyakinan di dalam dirinya, Ya. sebenarnya bisa dimulai dengan bahu saja. Bahu saja itu adalah proses pembelajaran atau mau untuk belajar tentang ajaran Buddha itu sendiri terlebih dahulu sebagai tahap awal. Misalkan hal yang paling mudah adalah mengerti tentang kehidupan dari Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha Gautama itu sendiri. Ya, biasanya kita disuguhkan dengan hal itu. Nah, dari proses pembelajaran yang kita lakukan, menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang ajaran Buddha, lebih daripada itu, guru Buddha juga mengajarkan kepada para siswanya atau orang-orang yang ingin mengenal ajaran Buddha, biasanya dia memberikan ujaran untuk bisa membuktikan. Iya. Ya, ehi pasiko, kita sering mengatakan demikian ya. Jadi ehi pasiko atau datang, lihat dan buktikan sendiri. Ketika seseorang memiliki pengalaman langsung
dari proses pembuktian yang dilakukan, hal itulah sesungguhnya yang akan benar-benar seseorang itu merasa mantap Iya. dengan ajaran Buddha itu sendiri. Nah, hal ini yang tentunya juga perlu kita pahami bersama. Karena apa? Kita sering melihat ada umat Buddha yang memang dia langsung yakin begitu saja. Karena apa? Atas dasar keturunan. Kan karena nenek saya, ibu saya agama Buddha, maka saya agama Buddha. Kan begitu. Tapi ada orang yang memang diawali melalui proses belajar, mengalami ada pengalaman langsung melalui praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia tahu segala sesuatunya. Dari situ dia ada aditana, tekad untuk benar-benar meyakini atau menganut agama Buddha. Wah, seru juga ini. Iya. Artinya bahwa punya tekad dulu ya. Iya, benar sekali. Tekad, ada orang yang langsung bisa, ya udah saya langsung wisudi. Mm-mm. Ada yang dia mendalami dulu, belajar Benar sekali. dulu. Nah, saya ke Ibu Pandita dulu. Sebagai umat awam, biasanya tuh kita takut. Ada ketakutan dalam diri ini. Contohnya gitu ngambil sila. Nah, bagaimana mengatasi ketakutan ini supaya kita berani ngambil wisudi? Ya, memang ada beberapa umat yang biasanya, saya harus menjalankan sila begitu banyak, 5, ya gitu kan. Mereka kadang-kadang suka, aduh, apakah saya sanggup atau tidak? Ya. Kita jangan lupa, ketika bayi baru lahir, juga kemudian dia belajar berjalan, artinya apa? Dia mengambil resiko untuk ketakutan itu sendiri. Tetapi kalau dia tidak mengambil resiko untuk ketakutan itu sendiri, apakah dia bisa sanggup berjalan? Iya. Apa yang terjadi? Dia kan harus berlatih. Berlatih pasti jatuh bangun tidak? Pasti jatuh bangun. Begitupun juga dengan diri kita. Yang ingin benar-benar, oh iya, saya ingin menjadi seorang yang bermoral. Iya. Dengan melaksanakan 5 sila. Yang penting tekad saya untuk menjadi baik, ya kita akan berlatih, mencoba, berlatih, mencoba. Kalau kita sudah tahu ini yang jelek, ya kita tinggalkan. Ya. Ini yang baik, kita lanjutkan. Jadi ketakutan adalah hal wajar. Jadi tekadnya dikuatkan dulu, kemudian dijalani. Karena tadi disampaikan bahwa kan mau jadi yang lebih baik. Gitu Betul. ya. Nah, pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Namo Buddhaya. Pembacaan Dhammapada Sahasa Waga bab 8 syair 102. Sepatah kata Dhamma yang membuat seseorang menjadi tenang setelah mendengarkannya adalah lebih baik daripada 100 bait syair yang terdiri dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Sadu, sadu, sadu. Pemirsa TVRI, kembali lagi kita akan membahas mengenai makna wisudi dan mengapa kita perlu diwisudi. Bante, kita lanjutkan obrolan kita. Baik. Tadi saya udah menanyakan mengenai makna kepada Ibu Pandita. Kalau dari Bante, makna wisudi apa sih sebenarnya? Ya, baik. Jadi makna dari wisudi yang biasanya kita sebut sebagai bagian dari awal untuk memasuki pintu dharma untuk umat berumah tangga, yaitu menjadi upasaka dan upasika. Maknanya adalah agar ya setiap umat Buddha itu dapat terbebas dari lingkaran kelahiran di alam menderita. Itu yang jelas. Yang kedua adalah agar dia juga bisa mencapai tujuan akhir di dalam agama Buddha, yaitu mencapai kebahagiaan yang tertinggi, nibbana. Karena memang di dalam agama Buddha kita cukup memahami bahwa tujuan akhir dalam agama Buddha bukanlah hanya sekedar mencapai surga, tetapi bagaimana dia juga mampu untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Dan itu adalah cita-cita luhur yang dimiliki oleh semua umat Buddha. Nah, tadi Bante cerita mengenai ada upasaka, upasika gitu ya. Ya. Sejarahnya sebenarnya gimana sih Bante? Ya, jadi ketika Sang Buddha atau Petama mencapai pencerahan, ketika beliau melakukan perjalanan, beliau bertemu dengan Tapusa dan Balika. Iya. Jadi Tapusa dan Balika ini merupakan seorang umat rumah tangga
yang menjadi upasaka pertama kali di dunia yang berlindung kepada Buddha dan Dharma. Oke. Pada saat itu belum terbentuk sangga. Ya. Ya, belum terbentuk sangga. Hal itu terjadi karena ya keinginan atau pada saatnya akan ada kerinduan yang mendalam kepada Sang Buddha, yaitu dari upasaka Tapusa dan Balika, karena tentunya tidak tahu kapan lagi akan bisa bertemu dengan Buddha. Nah, hal itu menjadi bagian bahwasanya Tapusa dan Balika setelah mendengarkan Dharma ya dari Sang Buddha, yaitu tentang Anububikata, yaitu pembicaraan pendahuluan yang progresif di mana Tapusa dan Balika diajarkan tentang bagaimana cara berdana, ya apa pentingnya berdana. Beliau juga diajarkan tentang sila. Nah, dari situlah akhirnya Tapusa dan Balika ya menyatakan diri untuk berlindung kepada Buddha dan Dharma. Lebih daripada itu, yaitu terkait dengan ayahnya Yasa. Oke. Jadi ayah dari Yasa, Yasa ini adalah anak orang yang kaya sebenarnya, tapi karena di dalam rumahnya, di dalam dapat dikatakan ya kerajaannya gitu, beliau itu merasa bosan. Tinggal di kerajaan begitu saja, melihat penari, selir dan sebagainya. Akhirnya kok menakutkan karena tidur ada yang melongo, ada yang ngiler, ada yang melotot matanya. Dia ketakutan, rumah ini kok menjadi seperti kuburan. Hanya Yasa ini kabur dari rumahnya. Tidak tahu kenapa beliau bisa sampai di Taman Rusa Isipatana. Dan pada saat itu Sang Buddha ada di situ. Dia merasa takut. Sang Buddha dengan kemampuan batinnya yang tinggi, beliau menyadari betul bahwa Yasa ini sedang ketakutan. Nah, ketika beliau lewat melalui Sang Buddha, lalu Sang Buddha mengatakan, Yasa, di sini tempat yang paling aman. Nah, pada saat itu Yasa diajarkan Dharma oleh Sang Buddha, dan akhirnya apa? Beliau mencapai tingkat kesucian. Artinya Yasa ini adalah seorang umat rumah tangga yang mencapai tingkat kesucian sebelum menjadi biku. Oke. Akhirnya ayah Yasa dan keluarganya kan mencari di mana Yasa ini kabur. Nah, ketika sampai di Taman Rusa Isipatana, sendalnya Yasa ada di situ, tapi orangnya tidak terlihat. Akhirnya ayah Yasa bertemu dengan Sang Buddha, bertanya kepada Sang Buddha bahwa di mana Yasa ini. Padahal ada di sampingnya Sang Buddha. Hanya saja memang dengan kemampuan batin hal itu tidak dipertunjukkan. Nah, dari situlah akhirnya Sang Buddha mengajarkan Dharma kepada ayahnya Yasa, yaitu tentang Anububikata juga, tentang dana, sila, dan sebagainya. Akhirnya apa? Dengan kegembiraan yang mendalam, ayah Yasa juga menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, pada saat itu Sangha sudah terbentuk. Akhirnya ayah Yasa merupakan upasaka yang pertama di dunia yang berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Oke. Wah, sejarahnya panjang ternyata. Dan Bante, tadi menarik sekali mengenai sejarah ketika masih hanya aja Buddha dan Dharma, kemudian ada Sangha gitu ya. Nah, saya selanjutnya menuju ke Ibu Pandita. Kira-kira siapa saja sih yang boleh ataupun bisa ngambil wisudi ini gitu? Siapapun boleh. Yang penting adalah syaratnya tadi yang Bante bilang adalah kebahagiaan untuk kita bisa menerima. Kita bahagia dulu dalam hati untuk kita bisa berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tidak ada beban dalam menerima Buddha, Dharma, dan Sangha. Artinya apa? Berarti kita dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh tekad, dengan hati, pikiran, berlindung secara penuh, itulah syaratnya sebenarnya. Jadi tidak ada syarat yang terlalu khusus. Yang penting adalah kebahagiaan untuk menerima dan tekad untuk berlatih. Jadi intinya adalah ketika kita mau wisudi gitu ya, pemirsa di rumah juga, yang paling penting adalah menerima bahwa kita itu berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian tekadnya tadi. Benar. Saya kembali lagi ke Bante. Bante, tadi Ibu Pandita sudah mengatakan bahwa siapapun boleh nih ya mau wisudi. Tetapi ada ketakutan juga sebagai umat awam. Contohnya salah satu berhubungan sama sila. Apa sih sebenarnya ketakutan ini dan bagaimana kita menghindari ketakutan itu, dan bukan menghindari tapi kita menghilangkan ketakutan ini sebagai umat awam dan ngambil. Ya, baik. Jadi sebenarnya ketakutan itu muncul karena seseorang itu belum pernah melampaui secara langsung. Artinya ketika seseorang itu belum mengetahui manfaat dari sila itu sendiri, maka sudah suatu hal yang wajar seseorang itu ketakutan.
sampai saat ini masih banyak sekali umat-umat yang merasa takut atau enggan untuk memetikkan sila. Sebenarnya ketika seseorang itu terkonsep dalam pandangan yang demikian, itu merupakan pandangan yang keliru. Kenapa? Begini, ketika seseorang itu tidak pernah, ini perumpamaan tentang sila ya, ketika seseorang itu tidak pernah mengerti panasnya besi yang dibakar oleh api, maka ketika dia tidak pernah tahu, dia akan menyentuh dengan tanpa pengetahuannya, dan itu akan menyebabkan terbakar yang sangat menyakitkan, ya, dan itu bisa membuat dirinya menderita. Tapi bagi mereka yang mengerti tentang sila atau mengerti bahwa besi itu panas akan bisa melukai, maka meskipun tersentuh itu pun dilakukan dengan penuh kehati-hatian, atau bahkan juga dilakukan dengan gerakan refleks yang sangat luar biasa kuat. Nah, artinya apa? Hal ini yang akan membedakan bagi mereka yang mengerti sila dan tidak mengerti sila. Artinya kepada para pemirsa umat Buddha semuanya, jika saat ini Anda masih merasa takut untuk menjadi upasaka ataupun upasika di dalam praktek sila, percayalah bahwa ketika engkau memahami sila, maka sesungguhnya engkau memiliki pengendali yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya. Nah, ini seru banget obrolan kita. Kita lanjutkan lagi. Pemirsa di rumah, Mimbar Agama Buddha akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa TVRI kembali dalam Mimbar Agama Buddha, dan Bante kita lanjutkan ya, sebelum kita tutup acara pada hari ini. Ada pesan apa yang ingin Bante sampaikan kepada pemirsa di rumah sehingga yakin gitu ya mengambil wisudi ini gitu? Ya baik, jadi kepada para pemirsa yang berada di rumah, saya menyampaikan kepada Anda, jadilah umat Buddha yang baik, dan tentunya jangan takut untuk melaksanakan wisudi di sarana menjadi upasaka dan upasika. Di dalam Dharma disampaikan, walaupun engkau hidup 100 tahun lamanya, tetapi engkau tidak mempraktikkan Dharma dengan baik, alangkah lebih baik hidup 1 hari, tetapi engkau dapat mempraktikkan Dharma dengan baik dan sempurna. Dengan demikian sesungguhnya engkau telah menghargai kehidupanmu, karena di dalam Dharma juga disampaikan bahwa terlahir sebagai manusia itu sungguh-sungguh sulit. Menjalani kehidupan sebagai manusia juga sungguh-sungguh sulit. Dapat bertemu dengan ajaran Buddha itu juga sungguh-sungguh sulit. Termasuk kemunculan seorang Buddha itu juga sungguh-sungguh sulit di dunia ini. Untuk itu, kesempatan mulia di dalam kehidupan engkau terlahir sebagai manusia, bertemu dengan ajaran Buddha, manfaatkan dengan baik dan sempurna. Oke, terima kasih Bante atas pesannya, dan saya ke Ibu Pandita. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah supaya semuanya kuat tekadnya untuk mengambil wisudi? Pemirsa di rumah, ketika kita menjadi seorang pelajar, maka kita berkewajiban menjadi seorang pelajar yang terbaik. Begitupun juga kita menjadi seorang manusia. Kita berubah untuk menjadi seorang manusia yang berbaik. Melaksanakan sila adalah suatu tekad. Bagi pemirsa, jangan takut untuk kita menjadi lebih bermoral dalam kehidupan ini, untuk menjadi lebih baik, dan tentunya pasti akan berbahagia dengan melaksanakan sila yang baik. Oke, terima kasih Ibu Pandita dan juga Bante atas waktunya hari ini. Dari obrolan kita hari ini mengenai wisudi dan siapa yang perlu diwisudi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya wisudi adalah penguatan tekad gitu ya. Benar sekali. Penguatan tekad, bagaimana kita bertekad untuk menjadi lebih baik. Gitu ya, dengan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian tadi Bante juga menyampaikan bahwa lahir sebagai manusia merupakan sebuah kesempatan luar biasa gitu ya. Nah, tentu saja ini kesempatan ini harus kita manfaatkan. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, telah ngobrol-ngobrol hari ini Bante dan juga Ibu Pandita. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dari apa yang disampaikan oleh Bante dan juga Ibu Pandita, hidup sebagai manusia adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan kita sebagai manusia untuk
menjadi lebih baik lagi dengan mengikuti dan menguatkan tekad kita melalui berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, dan juga menjalankan sila, mengikuti wisudi di wihara. Pemirsa TVRI, demikianlah mimbar agama Buddha pada hari ini, dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Saya tutup dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saat mentari terbenam, ku duduk hening, kedamaian dalam diri ku temukan, meniti jalan sunyi ku lalui, cinta dalam hati mengalir deras. Saat mentari terbit di pagi hari,